Puji Bapak Yahweh, kita akan membaca firman dari kitab Imamat ya. Imamat 23, kita akan baca ayat yang ke-9 sampai kita baca sampai 11 saja ya. Imamat 23 ayat 9 sampai 11. Kita baca bersama 3, 4. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel, dan kau harus mengatakan kepada mereka, ketika kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa berkas hasil pertamamu kepada imam. Dan dia harus mengayun-ayunkan berkas itu di hadapan Yahweh sebagai kerelaanmu. Pada keesokan hari setelah Sabat, haruslah imam itu mengayun-ayunkan. Amin. Puji Bapak Yahweh. Mengayun-ayun. Mengayun itu begini ya. Kita lihat terjemahan bahasa Inggrisnya coba ya. Kita baca yang ayat ke-11 saja, bahasa Inggrisnya. And he shall wave. Wave itu agak beda ya. Dia begini kan. Tahu nggak? Ya. Jadi mengayun itu begini. Waving itu begini. Kayak umpamanya kita di airport mau kasih. Waving itu begini kan. Tapi ya kita mau ucap syukur lah. Berarti ada sesuatu supaya kita bisa menarik perhatian Bapak Yahweh ya. Dengan kalau saudara suka lihat ada mungkin pejabat-pejabat panen ya, pejabat-pejabat panen padi kan dia nggak begini kan, ya gini-giniin kan, nah, supaya kasih lihat keberhasilan panen. Itulah seperti yang dimaksudkan di dalam kitab Imamat ini ya. Saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh beberapa hari yang lalu ya, tepatnya sebenarnya hari Rabu Kamis ya. Tapi karena hari Rabu dan Kamis yang menurut tanggalan Ibrani adalah tanggal berapa 14-15 Nisan, itu adalah hari Paskah atau Pesah dan hari raya tidak beragi. Tapi ya kita merayakan hari Jumat karena hari Jumatnya libur ya. Kemudian hari raya yang ketiga jatuhnya hari ini ya, berdasarkan tanggalan Ibrani ya, kita mengucap syukur. Dan sebenarnya ya Pesah itu pengorbanan Yeshua, dia mati di kayu salib ya, dan pada hari yang ketiga dia bangkit ya. Kita saya pernah berikan cara perhitungannya ya. Karena banyak perhitungan-perhitungan di luar sana yang kalau saudara lihat di media-media kan, yang menurut saya perhitungannya ada yang kurang tepat ya. Karena ada yang ngotot, oh itu 3 hari 3 malam 3 kali 24 jam. Saudara pernah lihat itu ya? Itu salah ya, tidak ada 3 kali 24 jam. Yang ada adalah 3 hari 3 malam ya. Jadi jangan sampai kita ya, namanya orang kan mulai nafsir, tapi nafsir yang harus yang benar. Jangan sampai salah. Kita lihat dalam Matius pasal ke-12 ya. Ayat ke-40. Matius 12 ayat 40. Sebab sebagaimana Yunus berada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, tidak dikatakan 3 kali 24 jam. Sudah nggak? 3 hari 3 malam, demikianlah anak manusia akan berada di dalam rahim bumi
3 hari dan 3 malam. Saya pernah terangin waktu, ya mungkin tahun lalu ya. 3 hari 3 malam, bukan 3 kali 24 jam. Ya. Dan saya berani katakan kalau itu 3 kali 24 jam, saya berani katakan itu salah. Karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Nah, kita lihat. Kita lihat di dalam Matius pasal 27. Kita baca ayat 46. Kira-kira jam ke-9. Ya kalau ke jam ke-9 kalau di sini ditambah berapa 6 jam, kira-kira jam 3 petang ya. Kalau menurut terjemahan Lukas dia tulisnya kira-kira jam 3 petang. Yesua berteriak dengan suara nyaring sambil berkata, Eli, Eli lama sabachthani, yang artinya Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, kita baca lompat ayat ke-50. Itu tadi jam 3 petang ya. Jam 3 petang. Sambil berteriak lagi dengan suara nyaring, Yesua menyerahkan rohnya. Ya. Jadi dia sore petang hari dia menyerahkan, artinya dia mati. Dia kembali menyerahkan rohnya kepada Bapa. Kira-kira jam 3 petang ke atas. Ya, jam 3 petang artinya sore kan. Nah, kemudian dalam Matius pasal 28 ya kita lihat. Ayat 1 aja kita baca. Setelah lewat hari Sabat saat fajar menyingsing, pada hari pertama pekan itu Maria Magdalena dan Maria yang lain datang untuk menengok kubur. Dan lihatlah sebuah gempa bumi yang besar telah terjadi karena suara malaikat Yahweh ketika turun dari sorga sambil menghampiri dia, menggulingkan batu dari pintu kubur dan duduk di atasnya. Rupanya seperti kilat dan pakaian putih bagaikan salju. Karena rasa takutnya mereka yang sedang menjaga itu terguncang dan menjadi seperti orang mati. Sambil menanggapi malaikat itu berkata kepada wanita-wanita itu, janganlah kamu takut karena aku mengetahui bahwa kamu mencari Yesua yang sudah disalibkan. Dia tidak ada di sini. Dia mati tadi kan sore. Loh ini kok pagi-pagi. Betul nggak? Kalau dia 3 kali 24 jam, 3 kali 24 jam, dia bangkitnya harusnya sore. Bisa tanggap? Jadi jangan sampai salah. Karena banyak teori-teori itu harus 3 kali 24 jam berarti 72 jam. Nggak sesuai dengan firman. Saya hanya mau membuktikan bahwa kalau dikatakan 3 kali 24 jam itu salah. Karena tidak sesuai. Dia matinya petang hari, loh dia bangkitnya pagi kok. Dan saya sudah memberikan penjelasan, saya sudah berikan draft waktu itu ya. Betapa apa yang dikatakan dia 3 hari 3 malam itu memang benar. Ya 3 hari 3 malam. Ya. Dan kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Apa hubungannya dengan apa yang kita baca tadi? Ya. Kita melihat di sini di dalam ayat ke-11 kita lihat tadi. Ya. Kita baca ayat yang ke-11 tadi di dalam imamat tadi, imamat. Dia harus mengayun-ayunkan berkas itu di hadapan Yahweh sebagai kerelaanmu pada keesokan hari setelah Sabat. Setelah Sabat. Itu dibandingkan dengan Matius tadi, Matius 28. Jadi itu ada hubungannya. Ada hubungannya. Kalau kita lihat di dalam Matius 28 tadi kan. Dari ayat ke berapa? 1, ayat 1 aja. Ya. Setelah lewat hari Sabat. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam kitab imamat sebenarnya adalah gambaran buah sulung, artinya
Yeshua itulah yang adalah buah sulung itu sendiri, yang pertama-tama mati dan yang pertama-tama bangkit. Ya, pertama-tama mati dan bangkit dan menuju kepada kemuliaan. Kita baca di dalam Kolose pasal ke-1 ayat ke-18. Dan dia sendiri adalah kepala tubuh, yaitu gereja, yang menjadi penguasa. Perhatikan, yang sulung dari antara yang mati. Ya, sehingga dia sendiri dapat menjadi yang terutama di dalam segala sesuatu. Nah, kemudian kita bandingkan dengan 1 Korintus 15 ayat 23. Kita baca mulai ayat 20 lah ya. Kita baca mulai ayat 20. Namun sekarang Hamasya telah dibangkitkan dari antara yang mati. Dia telah menjadi buah sulung dari mereka yang telah meninggal. Kemudian, sebab karena kematian itu melalui seorang manusia, maka kebangkitan orang-orang mati juga melalui seorang manusia. Sebab bahkan sebagaimana semua orang itu mati dalam Adam, demikian juga semua orang akan dihidupkan dalam Hamasya. Namun masing-masing sesuai dengan urutannya. Hamasya sebagai buah sulung, kemudian mereka yang milik Hamasya pada waktu kedatangannya. Nanti saudara baca seterusnya ya. Jadi buah sulung di dalam Imamat 23 ini sebenarnya merupakan gambaran. Kalau saudara lihat di dalam 7 hari raya itu semua bercerita tentang Yeshua ya. Yeshua tentang Pesach ya. Itu sebenarnya pengorbanan Yeshua. Ya. Dan kemudian hari yang kita rayakan ini sekarang ya kita juga karena Pesach itu dilanjutkan dengan hari raya Tok Beragi. Kita sudah mendapat penjelasan kemarin. Kemudian hari raya yang ketiga itu hari di mana Yeshua sebagai buah sulung. Sebagai buah sulung dia dibangkitkan. Dia yang pertama dibangkitkan dari antara orang yang mati. Ya, dan dilambangkan dengan tadi kan apa namanya hasil panen ya. Seolah-olah memberikan suatu tanda kepada semua orang ya bahwa Yeshua itu sudah menang terhadap kematian. Sehingga dikatakan oleh firman Tuhan, hai maut, di mana kuasamu? Ya, Yeshua sudah menang terhadap maut. Yeshua tadi dikatakan, memang melalui Adam yang pertama manusia jadi mati karena perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Tetapi perbuatan dari Adam yang kedua yaitu Yeshua. Kalau percaya, manusia ini menerima kembali kemuliaannya. Bisa tangkap? Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, begitu sangat luar biasa pekerjaan Tuhan. Karena kalau nanti saudara pelajari 7 hari raya itu, nanti kan setelah setelah hari raya buah sulung ini, itu kan nanti hari raya Pentakosta, ya. Itu dirayakan 7 pekan, 7 minggu setelah panen ini. Yeshua pun kan setelah dia dibangkitkan 40 hari 40 malam. Ya. Dia menginjil di antara sesama murid-muridnya. Katakanlah kalau kita tafsirkan memberikan pengajaran yang intensif bagi para murid-muridnya. Karena mereka ini akan diutus. Setelah 40 hari dia mengajari mereka. Kemudian dia naik. Ya, setelah 40 hari kan dia naik ke sorga. Dan pada hari yang ke-50 Pentakosta. Ya.
Disitulah turun Roh Kudus yang juga dipercaya sebagai hari di mana Tuhan menurunkan Torahnya kepada bangsa Israel. Bisa tanggap? Tapi kan itu nanti kita rayakannya ya beberapa hari ke depan. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Sekarang kita melihat, kita coba mengerti rencana Tuhan. Hasil pertama, hasil pekerjaan Tuhan yang harus dikumandangkan, harus dipamerkan, ya, harus kasih lihat kepada dunia bahwa Bapa Yahweh sudah bekerja untuk keselamatan manusia. Itu harus dipamerkan, harus ini bukan diayun ya, di apa ini? Dilambai-lambaikan ya. Ya. Sebagai tanda supaya orang melihat. Ya kalau orang jauh kan digini, nggak mungkin begini-begini, nggak kelihatan. Orang jauh kan pasti kelihatan. Artinya semua bisa lihat. Manusia bisa melihat. Tuhan terlebih bisa melihat. Betapa hasil pekerjaan daripada Bapa Yahweh sendiri di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Yang telah menjalankan tugas yang Tuhan percayakan untuk menyelamatkan manusia. Itu telah dinyatakan melalui Yeshua. Suatu kemenangan karena dia mau sebagai buah sulung. Buah sulung yang bisa menyelamatkan manusia, khususnya saudara dan saya yang mau percaya kepada dia. Ya. Tetapi di sini kita melihat saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Itu sebagai suatu peringatan, sebagai suatu tanda bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah menunjukkan kepada kita semua, karena ada tertulis sebagaimana hikmat yang Tuhan berikan kepada Rasul Yohanes, sehingga kalau kita baca di dalam kitab Roma pasal 6, kita baca aja mulai ayat 6 ya. Roma pasal 6 kita baca mulai ayat 6. Dengan mengetahui hal ini bahwa manusia lama kita telah disalibkan supaya tubuh dosa kita dilenyapkan. Sehingga kita tidak lagi menghamba kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, dia telah dibenarkan dari dosa. Namun, jika kita telah mati bersama Masiha, kita percaya bahwa kita juga akan hidup bersama dengan dia. Ini janji Tuhan ya. Kalau kita mati bersama dengan dia, karena itu Tuhan katakan, kalau kita percaya kepada dia, maka kita harus mengikuti semua apa yang dia perintahkan. Mengikuti contoh teladan, supaya kita bisa memperoleh kemuliaan yang dia dapatkan kembali, ya, karena dia mentaati Tuhan, mentaati Bapa Yahweh. Sebagai contoh bagi saudara dan saya ketika Bapa Yahweh sendiri turun sebagai manusia. Dia kasih contoh supaya kita selamat, maka dia yang lahir sebagai manusia, ya. Dia kasih contoh kan, dia yang lahir sebagai manusia, kita harus contohi, kita juga lahir sebagai manusia. Manusia yang lahir dari seorang ibu, itu adalah, ada tertulis dalam kitab Mazmur, kita dikandung di dalam dosa, kita dilahirkan dalam dosa, kita hidup di dalam dosa, dan tidak ada orang yang berdosa bisa masuk surga. Karena itu dia kasih contoh
manusia yang dilahirkan dari seorang ibu, dia harus mau memberi dirinya dikuburkan. Dikuburkan bersama Yeshua Masiah. Dikuburkan melalui baptisan. Baptisan artinya diselamkan, dikuburkan bersama dengan Yeshua melalui baptisan yang benar. Dengan cara yang benar dan dengan nama yang benar. Dengan hati yang sungguh-sungguh mau untuk dikuburkan. Sehingga manusia lama ini yang lahir dari seorang ibu, sebagaimana yang diajarkan Yeshua kepada seorang ahli Torah yang bernama siapa? Nikodemus. Kamu harus dilahirkan kembali. Ya, dari air dan roh. Ya, karena kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan bisa memperoleh hidup yang kekal. Itu diajarkan oleh Tuhan dan kita sebagai orang yang memperoleh kasih karunia. Untuk kita bisa mendengar firman dan percaya. Karena kita percaya kita bisa bertindak. Karena banyak orang memang dikatakan oleh firman Tuhan. Firman itu diberitakan sampai ke seluruh pelosok muka bumi. Tetapi walaupun mereka mendengar dan mendengar, tidak semua orang bisa percaya. Itulah bentuk kasih Tuhan. Mereka punya telinga, tapi nggak dengar. Mereka punya mata, tapi tidak melihat. Hanya orang yang memperoleh kasih karunia yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sebelum dunia diciptakan, kata Efesus pasal 1 ayat 4 dan seterusnya. Yang ditentukan untuk diselamatkan hanya mereka yang dapat mendengar. Dan karena mendengar, kata Roma pasal 10 ayat 17, timbullah iman. Tapi kalau mereka bukan anak Tuhan, bukan milik Tuhan, kita sudah belajar berdasarkan apa yang tertulis. Ada anak Bapa Yahweh dan ada anak setan. Itu bukan kata saya, tapi ada tertulis. Walaupun banyak manusia, bahkan mereka yang menamakan diri orang percaya, kalau dikatakan dari tempat ini ada anak setan, mereka nggak percaya. Ya terserah. Terserah mau percaya atau enggak itu terserah. Tetapi saya berani katakan karena ada tertulis. Bahkan Yeshua berkata bapakmu setan. Apa Yeshua itu ngomong sembarangan? Enggak mungkin. Dan memang firman Tuhan katakan ada bapaknya, Bapa Yahweh, ada yang bapaknya setan. Yang namanya bapaknya setan, walaupun dia dengar firman Tuhan, punya telinga, tapi nggak dengar. Punya mata, nggak lihat. Ya. Kenapa? Karena setan si penguasa dunia, kata kitab 1 Yohanes. Tidak akan pernah membiarkan miliknya dirampas kembali oleh Bapa Yahweh. Karena itu dia berusaha mencegah semaksimalnya. Sehingga jangan sampai terjadi pertobatan-pertobatan. Tetapi begitu besar kasih Bapa Yahweh akan dunia ini. Sehingga dia menganugerahkan anaknya sendiri. Dirinya sendiri turun. Tetapi ya setan bekerja luar biasa juga. Dia berusaha memproteksi miliknya. Jangan sampai direbut kembali oleh Tuhan. Tapi itulah bentuk kasih Tuhan. Tuhan sudah menyiapkan langit yang baru, bumi yang baru. Penghuninya ini haruslah orang yang benar-benar tak bercacat celah.
Yang tidak ada lagi benih si jahat. Kalau saya boleh menafsirkan sebagaimana yang Tuhan sendiri katakan. Bapa Yahweh sendiri mengatakan di dalam Kejadian pasal keberapa 6. Bapa Yahweh menyesal telah menciptakan manusia. Ya. Tapi kalau saya boleh tafsirkan lebih jauh lagi. Bapa Yahweh pun menyesal sebenarnya. Mengapa dia menciptakan si setan itu, si Lucifer. Kan biang keroknya Lucifer itu. Ya. Dan karena itu dia merencanakan, sudah menyiapkan langit yang baru, bumi yang baru. Di tempat yang baru ini tidak ada lagi benih si jahat. Karena itu dia menyaringnya sedemikian rupa dengan caranya. Dan saudara dan saya bagian daripada orang yang sudah dipilihnya sebelum dunia dijadikan. Untuk memperoleh bagian proses pemurnian yang Tuhan kerjakan supaya kita layak menjadi penghuni langit yang baru, bumi yang baru. Tetapi kita sangat menyadari bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, selama kurang lebih 6.000 tahun sampai saat ini, di dalam setiap pribadi manusia sudah ada 2 benih di dalamnya. Benih yang berasal dari Tuhan, benih gandum, dan benih yang berasal dari si jahat, benih lalang. Lah itu kan Yesua yang ngomong, ada benih gandum, ada benih lalang. Ya. Sebenarnya Yesua sudah kasih lihat jelas-jelas. Tapi banyak orang tidak percaya kalau dikatakan ada anak setan. Memang ketika mereka bertumbuh bersama, itu serupa, tapi nggak sama. Kalau saudara pernah melihat pohon gandum sama pohon lalang bertumbuh, secara sepintas memang sama. Tetapi setelah waktu yang cukup akan terlihat, sampai kapanpun lalang tidak akan pernah menghasilkan bulir gandum. Karena itu Yesua berkata, ketika para pengerja di kebun itu mengatakan kepada tuannya, apakah saya cabut ini si lalang-lalang? Tuhan bilang, jangan. Tunggu sampai akhir zaman. Dan inilah akhir zaman itu. Sudah melihat kelihatan. Ya. Yang tadinya kelihatannya waduh hebat banget nih. Ya. Kelihatannya ibadahnya bagus-bagus, oke-oke. Tapi mulai kelihatan biji-biji. Ada yang biji gandum, ada yang terlihat ini ditunggu-tunggu bijinya nggak keluar-keluar. Tapi sepintas ya memang serupa, tapi tidak sama. Lah kita pun harus mengoreksi diri. Di dalam pertumbuhan, ingat ya, apa yang Yesua katakan itu jelas. Di dalam satu ladang. Artinya di satu ladang itu semuanya mendapatkan makanan yang sama. Baik itu gandum, baik itu lalang. Dapat pengairan yang sama, dapat pupuk yang sama, semua sama. Tetapi setelah beberapa waktu akan terlihat mana yang lalang, mana yang gandum. Ya artinya kita juga koreksi diri. Ya.
Kalau kita masih ada hal-hal yang tidak menghasilkan buah gandum, ya koreksi diri. Ya. Berarti ada sesuatu yang tidak benar. Kita ibadah itu supaya kita berubah menjadi serupa dengan Dia. Tetapi kalau kita beribadah, tidak ada perubahan, bahkan ngotot terus. Ya, bagaimana? Ya. Bagaimana? Sedangkan jelas firman Tuhan katakan. Firman Tuhan itu mengajar kita, kalau salah ya salah. Menegur kita, kalau ditegur ya koreksi diri, benar nggak? Bukan main asal terima juga. Koreksi ini saya ditegur gini, benar nggak tegurannya? Kalau itu memang tertulis, ya terserah mau ikut apa enggak. Kalau ditegur dengan bukan tertulis, boleh lawan. Tetapi kalau ditegur seperti tertulis, hati-hati. Yang kau lawan itu bukan pelayan Tuhan. Yang kau lawan itu yang punya firman. Pelayan Tuhan di dalam jemaat di luar Israel, ada 5 jawatan yang diberikan Tuhan tanggung jawab untuk membawa jemaat bertumbuh mengenal Dia dengan penuh dan benar. Ya kadang-kadang ya karena manusia lebih banyak ikut perasaannya. Aduh saya ditegur, ya ditegur terus marah. Koreksi aja, cek dulu. Ya saya kan juga kadang ditegur orang. Koreksi, lihat benar gak sih? Kalau benar ya saya harus berubah. Buat apa kita ngotot? Gak ada gunanya ngotot. Apalagi kalau umpamanya saya sebagai seorang pelayan Tuhan, saya ngomong begini karena saya dengar kok bisa keluar gitu. Bukan tanpa kontrol, tetapi aku mohon kepada Roh Kudus yang ada dalam hatiku. Engkau yang mengatur setiap kata-kata yang keluar. Dari awal pemberitaan, isi inti pemberitaan, akhir pemberitaan. Sehingga kalau ada toh kata-kata yang keluar yang mungkin menusuk orang, ya koreksi aja. Karena kok begini? Ya biarin aja. Kan saya minta Tuhan yang kontrol. Saya minta Tuhan, kita ini siapapun yang berdiri di atas ini, jangan kira bahwa kan kita berdoa, umpamanya saya minta orang khotbah. Saya berdoa supaya apa yang dikeluarkan dari mulutnya itu dari Tuhan. Bukan hasil olahan otakmu. Kadang-kadang ada orang yang nulis sih oke-oke aja. Tapi jangan engkau tulis hanya untuk mengenakan telinga, itu bahaya. Tapi tulis kalau itu memang sesuai firman Tuhan, ada tertulis ya boleh. Ya. Tetapi di sini kita melihat saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Suka atau tidak suka. Ya. Mau atau tidak mau. Kalau kita sebagai orang yang benar-benar dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Tuhan punya berbagai macam cara untuk menarik orang ini dari lumpur dosa yang sangat kuat dengan caranya, dan dia membersihkannya dengan caranya. Contoh yang paling gampang kayak Paulus. Polos itu ahli Torah. Ahli Torah. Dia penganiaya gereja nomor 1. Tetapi karena Tuhan tahu dia memang menganiaya gereja, karena menurut pendirian dia, dengan tafsiran Torahnya, dia melakukan kebenaran. Artinya bahkan dia berani mengatakan, kalau menurut Torah dia tidak bercacat celah. Dia pengikut Torah yang sempurna. Berdasarkan kan pengakuan dia sendiri. Sebagai pengikut Torah aku tak bercacat. Ya. Tetapi kita melihat di sini saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Tuhan yang menyelidiki hati seorang Paulus.
Karena Tuhan tahu bahwa dia ini memang sungguh-sungguh untuk Tuhan. Tuhan punya cara untuk menyelamatkan orang ini dan memakainya untuk kemuliaan namanya. Karena itu ketika Ananias yang disuruh Tuhan untuk mendoakan si Paulus ketika dia buta waktu bertemu dengan Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik untuk menganiaya jemaat di sana. Tapi Tuhan sendiri memperlihatkan dirinya kepada Paulus. Ya. Dengan sinar kemuliaan yang membutakan matanya. Kemudian dia dibimbing masuk ke kota. Dan dikatakan oleh firman Tuhan 3 hari 3 malam. Dia tidak makan. Dia tidak minum, berpuasa. Karena dia bergumul dalam hatinya. Karena dia jelas dengar suara ada dikatakan oleh firman Tuhan. Yesus sendiri berbicara kepada dia dengan bahasa Ibrani. Sesuai Kisah Rasul pasal berapa? 24 nanti saudara kau baca. Ya. Itu menggentarkan jiwanya. Membuat dia yang nggak tahu apa yang mesti diomongin. Dia pergi untuk menganiaya jemaat ini yang percaya kepada Yeshua. Tapi kalau Yeshua datang dengan cara yang luar biasa. Orang yang punya kelakuan luar biasa. Tuhan melakukan mujizat juga dengan cara yang luar biasa. Sehingga matanya buta. Nah, saya percaya dalam 3 hari 3 malam dia berdoa, dia berpuasa. Pasti dia tanya Tuhan. Supaya jangan dia salah ambil keputusan. Dan akhirnya ya Tuhan utus si Ananias kan. Salah seorang muridnya datang untuk mendoakan dia. Ya. Ananias juga, aduh ini orang kayak begini Tuhan. Tuhan bilang ini orang pilihan. Nah saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kita juga pilihan. Kita juga sedang diproses dengan cara Tuhan. Ya. Tapi seringkali dalam proses pemurnian yang sedang Tuhan kerjakan. Kadang-kadang kita nggak tahan. Kita lihat di dalam Maleakhi pasal 3. Kita baca ayat kedua. Siapakah yang dapat bertahan pada hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri pada saat penampakannya? Sebab dia seperti api tukang pemurni dan seperti sabun tukang penatu. Ya. Dia seperti, kita baca terus. Dan dia akan duduk bagaikan orang yang menyaring dan memurnikan perak. Dia akan memurnikan keturunan Lewi dan membersihkannya seperti emas dan perak. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang membawa persembahan sajian dalam kebenaran kepada Yahweh. Kenapa orang Lewi? Ya, kita semua harus ada kaitan-kaitan. Saudara dan saya, kata kitab Wahyu. Engkau dan saya sedang dipersiapkan sebagai raja dan sebagai imam. Berbicara Lewi, berbicara keturunan imam. Orang yang siap melayani Tuhan. Dan orang yang mau melayani Tuhan harus benar-benar melakukan pelayanan sesuai kehendak Tuhan. Ya. Nah, Tuhan itu keras. Kita melihat seperti siapa Nadab dan Abihu kan. Anak-anak si Imam Harun. Ketika mereka mau mempersembahkan korban dengan api yang asing. Langsung dibinasakan oleh Tuhan. Ya. Kita melihat di sini Tuhan itu sangat tegas di dalam ibadah.
Ingat ya, kita nanti itu memang naik ke sorga, bisa bertemu dengan dia. Tapi kita itu ya hanya memuja-muji dia. Kita akan diciptakan untuk kemuliaan dia. Tidak lagi terpikirkan untuk melakukan hal-hal yang biasa dilakukan di dunia. Kita penuh dengan sukacita, hidup kita sebagaimana tertulis sama seperti malaikat. Ya. Menikmati semua sudah dipersiapkan. Ya bukan berarti kita nggak bisa makan minum tetap aja biasa. Tapi makan minum itu bukan lagi sesuatu yang dibutuhkan. Karena mau makan boleh, nggak makan juga boleh. Karena kan di dalam kitab Wahyu ada buah-buah, pohon kehidupan. Ya gitu bisa berbicara firman. Berbicara ya macam-macam kan. Tetapi sesuatu yang sudah dipersiapkan Tuhan bagi anak-anaknya nanti ketika kita ada di rumah Bapa. Buah sulung yang sedang kita peringati senantiasa. Dan itu salah satu bagian daripada 7 hari raya yang harus kita lakukan. Nah, kita kan sekarang sedang belajar untuk mencoba mempraktekkan semua apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan ibadah kita. Walaupun harus kita akui ya memang ada kendala kan. Kendala dalam arti kata tidak semua hari raya itu yang tertulis dalam kitab suci kita adalah hari libur di sini. Nah, kalau di Israel sana pasti hari libur. Karena 7 hari raya itu adalah hari Sabat besar. Kita harus ingat ya, hari Sabat itu pengertian kita dulu-dulu kan itu hanya hari Sabtu. Tidak. Sabat itu artinya memang perhentian, hari istirahat, hari libur. Tetapi 7 hari raya itu dikatakan Sabat Gadol, Sabat besar. Hari perayaan khusus untuk kita melakukan kegiatan ibadah sebagaimana yang Tuhan perintahkan bagi umatnya. Termasuk saudara dan saya yang ada di luar Israel. Tapi seperti yang saya katakan kendalanya di sini kan kita juga harus minta hikmat. Karena itu belum tentu hari raya kita. Ya pas hari libur ya kita datang, kita ibadah. Ya. Nah, kita kan nggak bisa, ya Tuhan juga ngerti lah kalau kita nggak bisa, dia namanya orang kerja semua. Ada kegiatan-kegiatan pada hari-hari tertentu. Dan supaya kita tak bisa ibadah, ya Tuhan berikan hari-hari tertentu ya kita datang, kita ibadah. Kita memperingati hari yang memang Tuhan tetapkan. Dan kita mengucap syukur saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Supaya kita mengerti bahwa hari raya buah sulung itu sesungguhnya untuk memperingati apa yang nanti beberapa ratus tahun kemudian akan terjadi. Kan itu sebenarnya gambaran dari kegiatan Yeshua. Karena antara Moshe dengan Yeshua, kita lihat ya, dari Adam sampai Abraham itu 2000 tahun persis. Ya, 2000 tahun persis. Dari Abraham sampai ke Moshe itu sekitar 500 tahun. Kenapa 500 tahun? Kan dari Abraham terus perbudakan kan? Itu nggak masih ingat ya? Perbudakan sekitar 400 tahun. Habis itu Yitzhak. Ya. Dari Abraham, Yitzhak, terus baru Yakub, baru perbudakan. Jadi kira-kira 500 tahun. Ya dari Abraham sampai Moshe. Dari Moshe sampai Daud itu juga sekitar 500. Dari Daud sampai Yeshua sekitar 1000 tahun. Jadi perkataan-perkataan yang ditulis oleh Moshe
kurang lebih 1500 tahun kemudian baru terjadi ketika Yeshua mulai dimunculkan. Ya. Dan itulah gambaran supaya kita melihat bahwa Tuhan memperlihatkan ini kepada Mose sebenarnya untuk mempersiapkan umat Israel untuk melihat rencana Tuhan ketika dia turun sebagai Yeshua. Dia turun sebagai Sang Juru Selamat yang memang akan dibunuh sebagai buah sulung. Dia akan bangkit. Kemudian harus diberitakan ke seluruh pelosok muka bumi. Di ayun-ayun begini, di lambalan begini. Supaya dunia melihat bahwa Tuhan sudah mengalahkan maut. Dan bagi orang yang percaya kepada Dia, sebagaimana kitab Roma tadi, mati bersama Dia, tetapi juga bangkit bersama Dia dan memperoleh kemuliaan bagi orang yang percaya kepada Dia. Nah, kita mengimani itu. Dan selama masa hidup yang kita jalani, ya, Tuhan menghendaki kita tetap setia di dalam menjalani hidup ini. Orang yang taat dan setia hidup dan berjalan dalam kebenarannya. Ya. Orang yang, ya kadang-kadang ukuran orang macam-macam sih. Orang yang setia beribadah, ya perhatikan. Orang yang setia beribadah belum tentu taat melakukan firman. Saya tahu saya. Ya kita rajin ibadah hari Sabat, hari Minggu, hari-hari memang Tuhan perintahkan. Tapi apakah kita benar taat melakukan firman-Nya? Nah di sini kita diajar oleh Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kita hanya setia, tetapi kita mentaati semua apa yang Dia perintahkan. Dan saya sebagai pelayan Tuhan yang dipercayakan untuk melayani Tuhan, apa yang tertulis, saya belajar untuk berani memberitakannya walaupun kita bisa mengerti bahwa banyak dunia tidak bisa menerima seutuhnya. Sehingga walaupun dia seorang pelayan Tuhan, kalau ada hal-hal tertentu yang bisa membuat jemaat goncang, nah ini ditahan dulu. Ditahan dulu, jangan dikasih tahu dulu ini. Dia nggak apa-apa lah. Ya. Contoh kan kayak pakaian. Ya. Contoh tentang apa namanya, semua atribut-atribut, ya. Khususnya penyembah Yahweh. Oh di sini kan saya ngomong aja. Walaupun saya mengerti banyak orang yang penyembah Yahweh juga kadang-kadang nggak bisa terima. Cuman kalau kita kasih arah, mereka terdiam. Mereka terdiam karena waktu baru-baru dulu kan, waduh tahun saya sendiri mulai menerima itu tahun 99. Dulu kan kita punya kelompok di sini di area Bintaro kan, Serajin dulu. Wah kita juga kagum-kagum juga lihat orang pakai talit. Oh, dulu kan dengan semua kita harus pakai talit begini-begini. Ya tapi saya nggak terpikir untuk pakai gitu-gituan. Dan setelah berjalannya waktu kita pelajari, buat apa sih talit itu? Ya, buat apa talit itu? Setelah Tuhan singkapkan, kita beritakan, ya mereka juga nggak bisa ngomong apa-apa. Karena itu tertulis. Ya. Tertulis. Kita harus berani mengajarkan yang benar.
Jangan hanya make-make tapi nggak ngerti. Dan kita melihat di sini hal-hal seperti itu saya sebagai pelayan Tuhan saya harus berani beritakan paling sedikit. Untuk mereka yang Tuhan percayakan saya layani gembalakan. Kalau yang di luar sana sih sebodoh amat. Ya, mereka yang mengikuti streaming, mereka dengar, ya mereka pertimbangkan sendiri. Saya tidak pernah melarang orang pakai atribut, tidak. Hanya harus mengerti kau pakai atribut itu untuk apa. Bisa tangkap? Ya. Dulu kan waktu baru-baru tahun 2000-an lah. Kita harus pakai ini. Saya kalau nggak pakai ini saya nggak mau beritakan firman. Wah kelihatannya wah kita sih dalam hati sih ya ngurut-ngurut aja. Tapi setelah dipelajari ada tertulis itu jumbai-jumbai itu dipasangnya di baju. Itu dipasangnya di baju bukan di kain. Terus yang kau pakai itu apa? Itu baju atau kain? Loh, mereka bingung juga. Akhirnya kan mulai sungkan-sungkan makainya. Yang kau pakai itu untuk apa? Ada tertulis waktu dulu baru pertama kan. Ini ada perintahnya dalam kitab bilangan. Lah, ya kita baca juga. Tapi ya cara Tuhan untuk mendidik kita juga. Ada tertulis, pakai itu di baju supaya kau ingat firman. Artinya kalau kau buka baju, firmannya lupa. Betul nggak? Kita yang pakai logika sedikit. Karena itu Yesus berbicara, aku datang untuk menggenapinya. Bukan lagi pakai baju yang ada jumbai atau pakai kain yang ada jumbai. Aku berikan kau Roh Kudus. Loh, saya mau Roh Kudus lah. Ya, Roh Kudus mengingat dan mengajarkan. Kalau talit itu apa? Hanya untuk ingat. Betul nggak? Talit itu hanya untuk mengingat, bukan untuk mengajar. Kenapa? Dia benda mati. Dia benda mati. Tapi Roh Kudus itu roh Bapa Yahweh sendiri. Nah kita melihat di sini kita kan diajar. Saya sebagai pelayan Tuhan yang ngomong asal tertulis saya harus berani menyampaikan. Engkau mendengar puji Tuhan, engkau tidak dengar itu urusanmu dengan Tuhan. Karena banyak orang yang mulai mengelak. Jangan nanti tersinggung orang. Nanti jemaatku yang begini banyak jadi bubar. Ya itu urusanmu. Jangan mengenakkan manusia tapi menyakiti hati Tuhan. Nah, saya mengajarkan kepada saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang yang mau melayani Tuhan. Beritakan apa yang harus diberitakan sebagaimana tertulis. Saya tanggap. Sebagaimana yang tertulis. Kalau nggak tertulis jangan coba-coba. Ya. Kita namanya pelayan Tuhan, bukan pelayan manusia. Harus berani menyatakan kalau firman Tuhan bilang ayat A. Jangan engkau tambah, jangan engkau kurangi yang berkali-kali dinyatakan. Kita belajar untuk mentaati. Dan saya percaya ketika kita belajar mentaati, pembelaan itu datang dari Tuhan. Bukan bela kita. Dia membela firman-Nya sendiri. Tetapi kita dipakai untuk berani menyatakan apa yang tertulis. Daripada dia pakai keledai seperti dia tegur Bileam. Bahkan siapa si Yohanes Pembaptis. Batu pun kalau perlu Tuhan bilang batu pun bisa bersorak kalau engkau diam. Kita ini adalah anak-anak Bapa Yahweh. Kita harus berani melambai-lambaikan begini. Bahwa Tuhanku sudah menang. Tuhanku sudah mengajarkan kebenaran. Tuhanku hendak
memperlihatkan kepada saudara dan saya yang harus mengikuti contoh teladannya supaya berani untuk melambai-lambaikan kepada dunia kebenaran yang sejati, bukan dibuat oleh manusia. Ya, bukan dibuat oleh manusia, tetapi sebagaimana tertulis. Dan kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ya, kalau beberapa kali ya tadi sempat disebut lagi tentang ketaatan. Ketaatan itu memang perlu proses. Ya. Perlu proses bagi setiap anak-anak Tuhan. Tetapi pemurnian seperti apa yang dikatakan dalam kitab Maleakhi tadi pun, namanya barang dimurnikan, itu juga perlu proses. Perlu proses, apalagi kita ini kan dikatakan oleh firman Tuhan, saudara dan saya adalah emas yang Tuhan sedang murnikan. Ada tertulis, emas itu milikku, perak itu milikku. Tetapi emas dan perak yang tercemar itu harus dimurnikan. Dan satu-satunya cara yang saya tahu, kalau memurnikan baik emas maupun perak, harus dibakar. Harus dibakar. Nah, kalau dibakar itu kotoran-kotoran keluar. Ya, ya saya punya, ya maaf ya, background kan sebagai engineer mekanika itu kalau kita proses proyek itu kita pasti tahu. Umpamanya metal dibakar itu sampai cair sekali, itu otomatis keluar kotorannya. Keluar kotoran. Itulah gambaran saudara dan saya. Dan firman Tuhan berkata dalam kitab Yeremia, firman itu bagaikan api yang menghanguskan. Dan firman itu adalah Yesua sendiri yang sedang memurnikan kita. Yang adalah emas dan perak-perak. Yang karena dicemari oleh dunia sudah tercampur. Makanya kita perlu dibersihkan. Ya, apalagi kalau dalam proses pengolahan emas maupun perak atau barang-barang logam. Itu kan diambil dari gunung-gunung, dari batu-batu, itu dihancurin dulu. Udah dihancurin, diproses, disiram, disaring, baru dibakar. Setelah dibakar pun ada proses lagi sampai didapatkan yang murni. Saudara bisa bayangkan, itu Tuhan kerjakan untuk mendapatkan emas yang memang adalah miliknya. Karena ada tertulis, emas itu milikku. Ya, emas itu milikku. Karena itu kita sebagai emas yang mungkin masih terikat dengan kotoran-kotoran dunia. Ketika Tuhan sedang memproses kita, jangan marah. Tapi duduk diam di bawah kaki Tuhan, menangis di kaki Tuhan. Karena dia mau menyelamatkan kita. Dia punya rencana menyelamatkan saudara dan saya. Jangan lari-lari. Ya, walaupun dalam kenyataan banyak orang yang lari ya. Buat saya nggak masalah lah. Ya. Itulah pekerjaan kita sebagai pelayan Tuhan, kadang-kadang sedih. Kadang-kadang kenapa orang ini lari gini-gini, oh gini-gini. Tapi ya kelihatan ya kita tidak usah menghakimi, itulah cara Tuhan kok. Ya. Itulah cara Tuhan dalam proses pemurnian. Hanya sayangnya, mungkin karena merasa ya macam-macam perasaan lah. Larinya kok nyembah kepada Tuhan yang lama. Kasihan kan? Kenapa engkau sudah tahu nama Tuhanmu yang benar?
Kemudian dengan berbagai macam cara engkau mencoba membela dirimu, menyatakan bahwa itu sama aja. Enak aja kau bilang Tuhanmu sama dengan nama-nama berhala. Luar biasa, engkau harus bertanggung jawab dengan kata-katamu itu. Ya bukan satu dua orang, beberapa orang. Saya nggak perlu sebutlah. Tapi yang kita kayaknya, kok bisa begini? Ya. Tapi kita mengucap syukur itu Tuhan izinkan terjadi. Bukan berarti mereka pasti binasa, ya bisa aja bertobat lagi kan sadar, oh saya salah. Saya salah. Ya. Orang yang bertobat itu adalah orang yang punya jiwa besar. Menyadari kalau kebenaran itu tidak bisa ditambah dan dikurangi. Tuhan itu tidak ada nama alias ini, alias ini, alias ini, nggak ada. Ya, nggak ada. Memang julukannya bisa beda-beda seperti tadi berkali-kali kan ada Yahweh Nisi, Yahweh Sitkenus, ya segala macam lah itu namanya gelar-gelar. Ya. Tetapi jangan kau rubah nama Tuhanmu. Apalagi berani mengatakan, oh ini sama aja. Enak, enteng banget ngomongnya. Enteng menyamakan Tuhanmu dengan nama yang bukan dari sorga. Tetapi inilah bagian dari proses di mana kita harus berani melambai-lambaikan begini. Kasih ingat orang-orang yang mungkin sudah jauh-jauh itu, balik. Bukan balik ke kita, balik kepada Tuhanmu yang benar. Ya. Bukan balik kepada manusia, tapi baliklah kepada Dia yang harus kita sembah. Bukan nama yang diberikan oleh manusia, tetapi nama yang turun dari sorga. Supaya kau selamat. Ya, saya harus berani menyatakan itu, jangan nanti terlambat. Kesian. Ya, mungkin nanti kau datang seperti Matius pasal 7 kan. Tuhan aku sudah memuji lah, kamu pakai nama siapa? Ya. Kita melihat di sini berbagai macam cara Tuhan kerjakan bagi umat pilihannya. Dan saya percaya apabila kita diminta Tuhan merayakan buah sulung, buah yang pertama. Dilambai-lambaikan, kasih lihat semua orang. Kan ini juga mengingatkan, menarik perhatian dunia. Kan dunia tertarik, Tuhan, kok ada orang yang lambai-lambai. Ini kasih lihat, ini Tuhanmu, ini Tuhanmu, ini Tuhanmu. Jangan salah manggil nama Tuhan. Engkau beribadah kepada Tuhan, tapi tanpa pengetahuan yang benar. Kata Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3 sama seperti orang Israel. Mereka giat untuk Tuhan. Tapi kita baca ya Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3. Roma 10 ayat 1 sampai 3. Terjemahan Lukas saya baca. Hai saudara-saudaraku, kerinduan hati dan permohonanku kepada Elohim bagi Israel ialah agar mereka diselamatkan. Aku memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka punya kesungguhan terhadap Elohim, sayangnya tidak berdasarkan pengenalan yang benar. Sebab dengan tidak mengenal kebenaran Elohim, dan hanya berusaha menegakkan kebenaran sendiri, mereka sesungguhnya tidak tunduk kepada kebenaran Elohim. Nah itulah yang terjadi sekarang. Ibadah memang ibadah. Tapi tidak mengenal Tuhan dengan benar. Dan berdasarkan kitab Efesus 5 jawatan ini mempunyai kewajiban untuk memberikan pengajaran kepada umat Tuhan. Kita baca aja. Dalam Efesus pasal keberapa tuh? 4. Ayat ke-11 mulai.
Dan sesungguhnya dia sendiri telah memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Perhatikan. Untuk perlengkapan orang-orang kudus dalam pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Hamasya. Perhatikan. Hingga kita semua dapat tiba pada kesatuan iman dan apa? Pengenalan penuh akan Putra Elohim sebagai manusia sempurna. Menuju taraf kedewasaan kepenuhan Hamasya. Inilah tugas 5 jabatan. Untuk membahas semua orang di luar Israel mengenal Tuhan dengan penuh dan benar. Tapi Roma pasal 10 tadi, mereka giat beribadah, tapi tidak memiliki pengenalan yang benar. Akhirnya kepada siapa mereka ibadah? Jangan sampai apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 7. Tuhan, aku melakukan mujizat demi namamu. Menyembuhkan orang sakit dengan namamu. Apa yang Tuhan bilang? Hanya engkau pembuat kejahatan. Aku tidak kenal kamu. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Tuhan dengan benar. Oh, tapi mujizat itu terjadi. Loh, kok ukurannya mujizat? Karena banyak orang, oh ternyata mujizat masih terjadi. Setan pun masih bisa lakukan mujizat. Ya. Mujizat itu bukan ukuran. Tetapi yang menjadi ukuran adalah kita pakai nama yang benar apa tidak. Ya. Nah, di sini kita melihat, saudaraku yang dikasih oleh Allah, kita harus berhati-hati. Kita sebagai umat Tuhan, ayo, artinya kita akan menjadi saksi, menjadi perhatian banyak orang, supaya orang melihat bahwa kita harus berani memberitakan yang benar. Jangan memberitakan yang tidak benar. Kita kasih lihat bahwa hasil panen ini bagus, hasilnya bagus. Ya, kita harus perkenalkan Tuhan kita. Nama Tuhan yang benar, tapi hidup kita pun harus benar. Jangan kita memberitakan nama Yahweh tapi hidupmu nggak benar. Ya, kan banyak orang seperti itu. Wah, melayani, ya bohongnya jalan terus. Dia sombongnya jalan terus, apa yang mau diberitakan. Nah, kita harus sangat berhati-hati. Karena setan itu melihat celah. Dia tahu kan orang ini, wah ini kelemahannya di sini. Oh, udah dia masuk. Jangan beri kesempatan kepada setan, kata firman Tuhan. Karena setan, ya tadi kan berkali juga diingatkan, dia mengaum terus. Ingat, itu setan cuma mengaum. Tidak ada ayatnya yang menyatakan dia menerkam, tidak ada ayatnya. Mengaum membuat orang gemetar. Kalau dia gemetar baru dia terkam. Tapi ada tertulis, kasih meniadakan ketakutan. Ya. Kalau kita memilih kasih kepada Bapa Yahweh, setan engkau boleh mengaum, tapi tidak akan pernah bisa membuat aku gentar. Sehingga tidak ada celah bagi si setan untuk masuk. Nah, kita harus belajar ini. Semakin hari kita semakin mau dimurnikan Tuhan. Kita dalam proses penyempurnaan. Tetapi proses penyempurnaan itu hanya akan terjadi apabila kita mau dengan disiplin juga mengoreksi diri kita. Apakah saya sudah benar? Nah, proses itu kan berjalan terus. Sampai waktu yang sudah Tuhan tetapkan. Entahkah kita diangkat bersama-sama orang-orang kudusnya. Atau kalau Bapak sudah lebih dulu kangen. Ayo pulang duluan. Ya pulang duluan. Ya. Tapi saya percaya sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan ya. Tidak ada lagi rasa takut. Kalau orang dunia, aduh mati, lu nggak ada rasa takut lagi. Nggak ada rasa takut lagi mau mati.
Bahkan kita mengucap syukur apabila Bapakku sudah kangen dan aku harus pulang, ya pulang aja. Kalau manusia dunia, aduh, mikir kan, aduh, ya yang dipikir apa? Harta dunia yang dipikir. Ya. Tapi itulah bedanya antara anak-anak Tuhan dengan orang-orang dunia. Ya kita memang kalau Tuhan berkenan, sampai sangkakala berbunyi. Bersama orang kudus kita lihat, kita melambai-lambai di atas. Ketemu lagi di angkasa. Enak kan? Artinya kita bisa menyaksikan sampai akhir. Dan kita tinggal lihat ke bawah ya. Berapa kali orang-orang mimpi kan. Bisa lihat di bawah. Dunia kacau. Kenapa kacau? Karena si setan berkuasa. Dengan antek-anteknya mengendalikan dunia. Ya. Dan kita harus mengucap syukur. Apabila hal-hal itu Tuhan izinkan terjadi. Dan kita percaya itu pasti terjadi. Tapi sekarang yang menjadi masalah adalah bagaimana kesiapan kita. Persiapan itu urusan pribadi. Artinya apapun kegiatan yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan dalam hidup sehari-hari, kerjakan aja. Kerjakan. Kan banyak orang yang mengajarkan macam-macam. Ini waktu Tuhan sudah dekat. Nggak perlu sekolah. Nggak perlu kerja. Enak, nggak ada ayatnya. Pernah dengar saudara itu? Saya berani mengatakan kepada saudara sebagai seorang pelayan Tuhan. Hati-hati dengan ajaran seperti itu. Nggak ada ayatnya. Apakah Elia waktu diangkat dia berdiam diri di rumahnya? Tidak. Jalan ke Betel. Jalan ke Yordan. Jalan dia. Jadi kalau ada buat apa sekolah nggak ada. Loh, ada nggak ayatnya? Jangan ketipu dengan ya kelihatannya sih bagus. Gak usah kerja lagi di rumah aja. Emangnya kan ada tertulis orang nggak kerja jangan kasih makan. Tuhan itu setia sama firman-Nya. Jadi jangan kopeng ini nangkep ini sesuatu langsung nangkep. Langsung oh ini bener enak aja. Jangan ketipu dengan mulut-mulut seperti itu. Apa yang Tuhan izinkan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau waktunya tiba, saya percaya Roh Kudus akan berbicara, siap. Kalau Roh Kudus berbicara pribadi lepas pribadi, baru kita memuji Tuhan. Saya percaya langsung hilang. Tapi jangan dengan ajaran nggak perlu sekolah, nggak perlu kerja, mau ngapain? Mau ngapain? Jangan seperti kan banyak di berita-berita. Ayo kumpul, saya ingat sekali tahun 99. Tanggal 9, bulan 9, tahun 99, jam 9, 9 menit, 9 detik. Waduh, orang yang menamakan orang percaya. Gak usah kemana-mana, di sini aja. Ya udahlah, berdoa ya bagus berdoa. Udah yang 9, cepat lagi siap-siap. Wah. Oh udah lewat 8, sebentar lagi. Wah. Udah lewat 10. Oh, jammu salah. Oh jamnya salah kali. Ini kenyataan. Bukan asal ngomong. Karena saya kenal orangnya. Yang mengajarkan seperti itu. Akhirnya apa? Bubar. Juga yang seperti yang kemarin-kemarin isu-isu. Jangan sekolah, jangan. Enak aja. Jangan ngajarin yang gak beres. Pelayan Tuhan harus mengajarkan sebagaimana tertulis. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan pasang kuping untuk pengajaran seperti itu. Boleh kau dengar, ya karena memang kan saya beri kebebasan, ya silakan aja. Tapi ingat, apa yang kau dengar, cek ada nggak tertulis. Kalau nggak tertulis, jangan kau ikuti.
Jangan kau ikuti. Karena penyesat akhir zaman sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu. Tetapi Tuhan menghendaki kita untuk mengingat bahwa dia sudah mati dan dia sudah bangkit. Yeshua, Sang Juru Selamat, supaya saudara dan saya selamat. Karena itu jangan sia-siakan. Dunia boleh sibuk dengan kegiatannya. Ya kita memang ada dalam dunia itu. Tapi jangan kita menjadi satu dengan dunia. Kita tetap harus membawa diri kita. Engkau itu bukan lagi milik dunia. Engkau dan saya adalah milik Bapa Yahweh. Dan Bapa Yahweh tahu memelihara anak-anaknya. Sebagai biji matanya. Sampai akhir, sampai selesai. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Tuhan menghendaki saudara saya menjadi saksi-saksi. Ya kan ini kan saksi itu. Untuk berani menyatakan kebenaran yang sejati. Tetapi kan ada catatan. Bagaimana kau tahu kebenaran yang sejati? Nggak pernah baca. Loh ini yang harus kita harus sangat berhati-hati ya. Karena tugas Roh Kudus mengajar dan mengingatkan. Apa yang mau diingat nggak pernah dibaca. Apa yang mau diingat kalau nggak pernah bersekutu dengan Tuhan. Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Karena itu kita belajar, mengerti, kita koreksi. Ya. Satu-satunya jalan untuk kita mengenal Dia hanya dengan baca apa yang tertulis. Dan kita mengucap syukur bukan kuat gagah kita. Ya walaupun mungkin kita kan ada orang yang memang suka baca, ada yang nggak suka baca. Ya. Dulu saya suka baca firman dari kecil. Tapi baca nggak setengah jam, 5 menit aja udah ngantuk. Loh ini kenyataan. Tetapi setelah kita mengenal dia, pengennya baca terus. Karena ada banyak hal yang Tuhan mau buka. Dan saya rindu kita memiliki satu keinginan seperti itu. Karena surat cinta Tuhan itu tertulis semua. Dan kalau kita mau baca, kita akan dibawanya mengenal dia dengan penuh dan benar. Sehingga dunia dengan segala tipu dayanya tidak akan membuat kita bisa tertipu. Ya, nah, saya mengucap syukur kadang-kadang saya dengar ada jemaat yang Pak kata si orang ini gini-gini. Ada nggak tertulis? Setahu saya. Artinya saya juga mengajarkan dan mengingatkan saudara jangan gampang tertipu. Mau pelayan Tuhan yang luar biasa, nabi sekalipun. Kalau dia mengajarkan, memberitakan yang tidak tertulis, jangan kau ikuti. Jangan kau ikuti. Bahkan sebagaimana tertulis. Gideon itu dengar suara Tuhan. Hancurkan itu berhala-berhala. Itu Gideon kan. Dengar suara Tuhan dia. Tapi dia tidak mau ragu-ragu. Dia tes dulu. Ini dengar ini suara Tuhan bukan. Dia kasih percobaan kan pakai kulit kambing itu kan. Sampai 2 kali. Supaya dia yakin bahwa ini benar-benar suara Tuhan. Artinya Tuhan menghendaki saudara dan saya pun hati-hati. Karena pengajar-pengajar sesat juga banyak. Nah, saya seringkali mengajar ada nggak tertulis. Kalau ada pun dicek benar-benar. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Yang baik itu apa? Yesus berkata, tidak ada sesuatu yang baik kecuali Elohim. Kecuali firman. Kalau kita punya prinsip seperti itu. Saya percaya oleh kasih kemurahan Tuhan. Kita akan sampai bertemu dengan Bapa. Dan hidup bersama dia sampai selamanya. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri.